Dari pertama pulang kampung hingga sampai mau balik ke Malaysia, kali pertama Bang Toha ajak jalan-jalan anak dan istri pergi mall. Dekat Malaysia, makanan ini juga banyak dijual, yaitu nasi Padang. Dan kebetulan di bandar yang ada di kampungnya Bang Toha ini ada nasi Padang juga, teman-teman. Kalau dekat Malaysia biasanya es ini disebut ABC, es batu campur kalau tak silap ya sahabat-sahabatku semua. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha di Jawa disebut es campur. Untuk cara pembuatannya kurang lebih seperti es ABC, teman-teman. Nah, satu mangkuk ini harga Rp1,5. Jom buat sahabatku semua jemput minum. Rasanya seger banget sahabatku semuanya. Momen yang paling mengharukan dan paling menyedihkan ketika saat kita masih punya anak kecil ditinggal merantau ke luar negara. Tapi apapun itu harus kita lakukan demi kebahagiaan untuk anak dan istri. Walaupun rela jauh dari keluarga, yang penting kita niatkan ibadah. Insya Allah kita pun juga akan bahagia dimanapun kita berpijak. Hari ini terakhir kali mengajak anak jalan-jalan untuk bermain, dan di kampungnya Bang Toha di dataran ini juga terdapat sebuah sewa kereta kontrol atau sewa mobil remote, teman-teman. Jadi di kampungnya Bang Toha mobil remote ini disewakan untuk 15 menit membayar Rp10.000 atau Rp3. Andai kata punya mobil remote control yang banyak banget, Bang Toha pun juga bisa sewakan di sini ya. Dekat sini memang mobil remote control juga disenangi banyak anak-anak dan lokasinya berada di alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, sekali-kali ngevlog di mall, dan alhamdulillah hari ini pertama kalinya Bang Toha ngevlog di mall. Nah, ini dia mallnya. Sebenarnya lokasi mallnya juga tidak jauh dari kampungnya Bang Toha, cukup perjalanan 1,5 jam. Dan mari kita lihat seperti apa mall yang ada di sini. Walaupun sudah di kampung halaman cukup lama, sekitar 4 bulan, tapi pertama kali Bang Toha ngevlog ya masuk di mall. Dan ini menjadi vlog yang episode terakhir karena Bang Toha akan kembali lagi merantau. Seperti biasa kalau di mall kita naik eskalator. Ya maklum, orang kampung jarang-jarang pergi ke mall sebab tidak cukup punya uang banyak. Sebab kalau kita pergi ke mall-mall seperti ini, ya tentunya harus bawa bekal yang lumayan banyak untuk berbelanja. Tapi kali ini Bang Toha berbelanja sedikit saja, tidak banyak-banyak. Yang ini istrinya Bang Toha. Bagaimana sih? Pertama kalinya? Enggak pertama, sudah sering. Oh, berarti kalau saya tinggal merantau sudah sering ke sini. Ternyata diam-diam istrinya Bang Toha sudah sering ke sini. Sedangkan Bang Toha baru pertama kalinya masuk ke sini. Dan seperti biasa di sini ada tempat menjual baju-baju. Dan mall ini berada di tepi jalan raya yang paling sibuk. Dan itu jalan rayanya yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Dari pertama pulang kampung hingga sampai mau balik ke Malaysia, kali pertama Bang Toha ajak jalan-jalan anak dan istri pergi mall. Sebab ramai juga yang berkomentar, Bang, di tempat kampungnya Bang Toha itu ada mall apa tidak sih? Ada mall juga, teman-teman. Tapi mallnya nampaknya juga tidak begitu besar seperti yang ada di kota-kota besar, teman-temanku semua. Dekat sini untuk harga baju gamisnya itu juga sangatlah murah meriah. Jadi sepasang itu biasanya dijual 150 ribuan atau Rp50 saja. Tempat perbelanjaan mall yang ada di sini pun juga tidak begitu terlalu ramai, teman-teman. Sepi pengunjung juga. Mungkin orang lebih suka membeli perbelanjaan di pasar-pasar tradisional sebab harganya juga lebih murah. Ternyata makin masuk ke dalam makin sepi. Apakah memang jam segini sudah tutup, Dik? Padahal ini baru pukul 8, tapi sudah
sepi, tidak ada pengunjung. Mungkin sudah nggak ada yang jual, Bu. Yang jual hanya di depan saja. Banyak yang tutup kan? Seperti inilah sahabat-sahabatku, mall yang ada di kampungnya Bang Toha. Bukan di kampungnya Bang Toha sih, di bandarnya Bang Toha atau di Pekan. Jadi bukan kota besar ya, Pekan. Kalau dekat Malaysia, kota kecil itu disebut Pekan, teman-teman. Kalau nggak silap, kalau tersilap, mohon untuk sahabatku daripada Malaysia dibenarkan perkataannya Bang Toha. Banyak kedai yang tutup dan ini pun juga masih awal ya kalau menurut Bang Toha. Kurang lebih mall yang ada di Pekan di kampungnya Bang Toha ini ya disebut Pasaraya kalau dekat Malaysia. Nah, sekarang Bang Toha mau turun sebab dekat sini pun juga tidak ada jualan apapun. Ada jualan beberapa baju, itu pun juga kurang banyak pilihan, teman-teman. Jadi terpaksa turun mau cari-cari yang cocok. Ini pun sambil merayu-rayu anak sebab anaknya Bang Toha ketika saya berpamitan mau nak balik merantau lagi pun juga agak sedih raut wajahnya. Dekat sini pun jualannya juga kurang lebih macam jualan yang ada di Pasaraya Malaysia. Ya memang untuk Pasaraya Malaysia dan Indonesia itu sama, teman-teman. Jadi macam inilah bentuknya. Yang menjadi pembeda, baju-baju yang dekat sini tidak diletak harga. Tapi kalau dekat Malaysia semuanya diletak harga. Jadi pembeli pun mau membeli senang, sudah tahu harganya. Biasanya kalau di bandar-bandar lain itu ada petugas parkirnya, tapi kalau di bandar di Pekan di kampungnya Bang Toha ini tiada petugas parkir. Jadi kalau kita parkir dekat sini pun tiada bapak-bapak yang biasanya membawa peluit. Motor-motor yang ada di kampungnya Bang Toha ini rata-rata warga kampung atau warga Pekan ini lebih suka memakai motor matic. Dan motor-motor yang ada dekat sini itu tidak ada keranjangnya, teman-teman. Kalau dekat Malaysia kan tiap motor biasanya pasti akan memakai keranjang. Untuk plat kendaraannya pun juga berbeda. Dekat sini yang paling populer minuman yang dijual adalah TOS karena musimnya panas. Jadi TOS ini paling laris. Untuk satu botol TOS macam ini dihargai RM1 atau Rp3.000. Alat transportasi yang paling ramai yang ada di Pekan atau di kampungnya Bang Toha ini memang motor. Jadi motor matic ini memang sangat laris penjualannya. Sebab selain mudah untuk dibawa kemana-mana juga disukai banyak para kaum emak-emak atau kaum ibu-ibu. Andai kata motor-motor yang ada dekat sini dikasih keranjang macam dekat Malaysia, emak-emak saya rasa lebih suka. Sebab memudahkan para emak-emak untuk berbelanja. Jadi kalau berbelanja tinggal diletak di atas keranjang. Tapi kalau dekat Indonesia memang motor tidak memakai keranjang seperti yang ada dekat Malaysia. Dan seperti inilah suasana area perkotaan atau bandar kecil yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau malam pun juga cukup lumayan ramai. Di sini banyak para orang-orang yang bersantai dan ini menjadi vlog terakhir di kampungnya Bang Toha. Jujur Bang Toha amat sangat sedih sekali dan raut wajah istri saya pun juga begitu sangat sedih ketika saya mau balik lagi merantau ke negeri jiran yaitu negara Malaysia. Walaupun bandar ini tidak begitu besar tapi untuk kebersihan di sini paling diutamakan. Banyak sekali tempat-tempat sampah yang ada di area sekitaran dataran atau alun-alun. Kalau di Malaysia ini disebut dataran, tapi kalau di Indonesia disebut alun-alun. Seperti ini sahabat-sahabatku suasana malam hari di dataran yang ada di kampungnya Bang Toha atau di alun-alun. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi serta hiburan buat sahabatku semuanya. Dan di Pekan Lasem atau di kota kecil Lasem ini merupakan salah satu kota penghasil kain batik tulis. Yang jual mas-masnya begitu sangat sewantui ya karena dekat sini tidak begitu ramai pengunjung sahabat-sahabatku semua. Dan di ujung seberang sana tadi Bang Toha melihat sebuah penjual es campur. Kalau dekat Malaysia biasanya disebut es ABC, es batu campur ya kalau tak silap. Kalau silap tolong sahabatku semua dibenarkan. Dan di sini Bang Toha juga akan menunjukkan cara pembuatannya.
ada gula Melaka atau gula merah atau gula Jawa. Pokoknya kalau dekat sini itu penyebutannya juga berbeda-beda. Ada orang yang sebut gula merah, ada juga yang menyebut gula Jawa. Untuk harganya juga tidak begitu mahal ya. Dekat sini bapaknya juga menjual aneka bakso. Untuk satu mangkuk es buahnya harganya itu Bang Toha agak terkejut sebab dekat sini begitu sangat murah meriah teman-teman. Satu mangkuknya saja sebesar ini hanya Rp5.000 atau setara Rp1,5. Dan saya mencoba bertanya kepada bapaknya, "Ya Pak, kok dijual sangat murah?" Sebab lokasi yang ada dekat sini itu dekat pondok pesantren ya. Jadi beliau tidak mau menjual mahal kepada para santri. Luar biasa. Semoga jualan bapaknya ini berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Rp5.000 ini kalau dimakan 3 orang pun juga cukup Bang Toha. Kebetulan hanya beli satu mangkuk saja. Mau saya makan bertiga dengan anak istrinya Bang Toha. Seperti ini penampakannya. Kurang lebih seperti SABC yang ada di Malaysia. Bagaimana Bu rasanya Bu? Mantul. Mantap. Enak banget nampaknya. Istri sudah mencoba, saatnya Bang Toha mencicipi. Rasanya enak banget. Jom buat sahabatku jemput minum semuanya. Untuk rasanya kurang lebih mirip SABC. Cuma dekat sini ada isian jelly, terus ada rotinya. Tapi sayang dekat sini tidak ada kacangnya. Kalau dekat Malaysia kan SABC itu ada kacangnya ya. Kalau di sini jelly, roti, nangka, kemudian ada juga kolang-kaling ya. Kalau dekat Malaysia pun juga ada buah kolang-kaling, tapi saya tidak tahu ya di Malaysia itu buah kolang-kaling disebut apa sahabatku semua. Coba tulis di kolom komentar. Sahabatku yang daripada Malaysia, buah kolang-kaling kalau di Malaysia disebut apa? Silakan merapat ditulis di kolom komentar supaya Bang Toha juga tahu nama penyebutannya yang ada di Malaysia. Sebab benda yang ada dekat Indonesia di Malaysia pun juga ada, tapi kadang-kadang penyebutannya itu berbeda sahabatku semua. Es campur harga Rp5.000 atau Rp1,5. Dimakan bertiga juga cukup, Masya Allah. Isiannya begitu sangat banyak. Seperti inilah teman-teman cara saya menghibur keluarga kecil saya. Ya memang orang sederhana, walaupun sederhana tapi kita juga wajib bahagia dengan cara kita sendiri sahabatku semua. Hidup ini cuma satu kali sahabatku semua. Jadi dalam momen kehidupan kita jangan sampai kita untuk bahagia. Harus bahagia setiap hari apapun keadaannya dengan cara bersyukur. Misal kata kita diberikan kesehatan setiap hari, itu sudah kebahagiaan, sudah nikmat yang begitu sangat luar biasa sahabatku semua. Jarang beli minuman di bandar atau di pekan. Setelah tahu harganya bikin Bang Toha dan istri terkejut. Sebab minumannya sangat enak dia. Harganya itu cuma Rp5.000 atau setara Rp1,5. Dimakan kita bertiga pun sudah rasa puas ya. Masya Allah. Terus saya bertanya kepada bapaknya, "Lah Pak, kok dijual murah banget? Ini khusus untuk anak-anak pondok." Kalau dijual mahal kasihan anak-anak yang mondok dan ngaji dekat pesantren Lasem. Selain mendapat julukan kota santri, Lasem ini juga mendapat julukan Tiongkok kecilnya Indonesia. Sebab dekat sini ramai etnis Cina atau warga yang berbangsa Cina yang berada di Lasem. Pada zaman dahulu, pertama kali bangsa Cina mendarat di Lasem untuk berdagang. Dan sehingga sampai saat ini mereka juga tinggal di Indonesia. Namun walaupun dekat sini mereka berbeda dengan agamanya, tapi di Lasem ini toleransinya sangat begitu tinggi. Jadi antar sesama Jawa dan juga Cina di sini itu saling rukun, gotong royong. Jadi tidak ada istilah perselisihan satu sama lain. Mereka hidup harmonis dan begitu damai. Bahkan dekat sini bekas pondok pesantrennya dulunya adalah bekas bangunan daripada milik bangsa Cina, kemudian dibeli oleh sang pemuka agama yang beragama Islam dan dijadikan pondok pesantren. Itulah sekilas yang bisa saya sedikit ceritakan sahabatku semua.
jalan-jalan mengelilingi perkotaan Lasem sebelum Bang Toha balik ke Malaysia. Bang Toha sudah vlogkan secara keseluruhan. Dan saatnya mari kita mencicipi makanan yang ada di sini, yaitu nasi Padang. Nasi Padang ini selalu ada di mana-mana. Di Malaysia juga banyak nasi Padang, bahkan di Jawa pun juga ada nasi Padang. Memang jiwa orang Minang itu perantau ya. Jadi di mana-mana pasti akan ada orang Minang dan mereka biasanya akan menjual makanan khas dari daerahnya, yaitu nasi Padang. Nah, untuk nasi Padang yang ada di pekannya Bang Toha ini harganya juga murah meriah sahabatku semua. Cukup bawa uang sekitar 6 ringgit atau 20 ribu rupiah sudah dapat segini banyaknya teman-teman. Dan kalau minum dengan TOS-nya sekitar 25 ribuan. Jadi ya kurang lebih 8 ringgit teman-teman. Bisa makan sepuasnya dan enak banget. Yuk buat sahabatku jemput makan semuanya. Untuk nasi Padang harga Rp25.000, isiannya ada telur dadar, ada bergedil, dan juga nangka muda, pucuk ubi, sambal hijau itu wajib. Yuk sahabatku jemput makan semuanya. Kalau di kampungnya Bang Toha di Indonesia, makanan di sini yang paling murah adalah makanan yang dijual di tepi-tepi jalan. Rasanya pun juga begitu sangat enak dan tidak kalah lain, dan tidak juga kalah seperti yang ada di restoran. Ramai banget nasi Padang yang ada di tepi jalan dekat sini dan harganya juga sangat bersahabat. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu vlognya dan semoga sahabat kita terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Mungkin episode ini episode yang terakhir kalinya saat Bang Toha berada di kampung.